Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaq ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa nazala dan turun lamma da'a ketika mengajak siapa al-Yahudu orang-orang Yahudi Mu'adzan pada Mu'adz wa Hudzaifah dan pada Hudzaifah wa Ammar dan pada Umar ila dinihim pada agamanya al-Yahud. Turun waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Waddat mengharapkan siapa ta'ifatun satu golongan min ahlil kitabi dari orang-orang ahli kitab lau yudilluna pada untuknya menyesatkan siapa ta'ifah kum pada kalian wa ma yudilluna dan tidak akan menyesatkan siapa ta'ifah illa anfusahum kecuali pada dirinya ta'ifah lianna ismu idlalihim karena sesungguhnya dosanya menyesatkannya ta'ifah karena sesungguhnya dosa dari menyesatkannya ta'ifah itu alaihim atas ta'ifah wal mu'minuna adapun orang-orang yang beriman itulah yuti'una tidak akan mengikuti siapa mukminun hum pada ta'ifah fihi di dalam dinihim wa ma yash'uruna dan tidak mengetahui siapa ta'ifah bidzalika dengan isma idlalihim bidzalika dengan isma idlalihim. Jadi setelah beberapa orang mengikuti berbaiat kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Islam gitu. Sebagian dari mereka juga masih digoda-goda nih sama ahli kitab untuk mengikuti agamanya ahli kitab. Ya, beberapa orang yang disebutkan itu Mu'adz bin Jabal dan teman-temannya itu diajak ayo kembali lagi gitu sama ahli kitab. Terus kemudian turun ayat ini wattaqaifatum min ahlil kitab bilau yudillunakum. Mereka berharap bisa menyesatkan terhadap orang-orang yang mengikuti karena memang di dalam sejarah dakwahnya Rasulullah terutama di awal-awal yang banyak mengikuti terhadap Rasulullah itu memang generasi muda. Sementara Rasulullah pada saat itu memang di usia yang cukup ideal untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Maka banyak. Sementara kalau ahli kitab ya otomatis di sini adalah mereka orang-orang yang secara usia memang sudah sepuh gitu ya. Sudah dan mereka cukup percaya diri untuk ngajak anak-anak muda untuk kembali ke agama mereka. Tapi di sini Allah menurunkan ayat wattaqaifatum min ahlil kitab bilau yudillunakum. Mereka berharap bisa menyesatkan ini kepada anak-anak muda yang ikut dengan Rasulullah gitu ya. Atau kepada siapapun lah, kepada orang-orang yang sudah menyatakan iman. Tapi Allah mengatakan wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Akan tetapi mereka sebenarnya ketika mengajak pada kesesatan itu mereka sendiri yang sesat gitu ya. Oleh mufasir dikatakan li'anna ithma idlalihim. Karena pengajakan terhadap kesesatan yaitu kesesatan yang lebih parah gitu. Wa ma yash'urun sementara mereka tidak menyadari. Kalau yash'urun, syu'ur itu apa ya? Condongnya adalah kesadaran dirinya. Mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah menyesatkan diri sendiri. Ya ahlal kitabi wahai ahli kitab.
Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima karena apa? Takfuruna kufur engkau bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an al-mustamili yang meliputi apa Al-Qur'an ala na'ti Muhammadin atas sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum sedangkan adapun engkau itu tasyhaduna mengetahui atau menyaksikan engkau, ta'lamuna artinya menyaksikan engkau, ta'lamuna artinya mengetahui engkau, annahu pada sesungguhnya na'tu Muhammad, annahu pada sesungguhnya na'ta Muhammad itu hakun hak benar, ya ahlal kitabi wahai ahli kitab. Lima karena apa? Talbisuna mencampur engkau, takhlituna artinya mencampur engkau, al-haqqo pada perkara yang hak, bil batili dengan perkara yang batil, bitahrifi dengan merubah isi kitab Taurat dan Injil, wat tazwiri dan merubah perkara yang hak, wat tazwiri dan merubah perkara yang hak. Jadi ahli kitab ini kan orang-orang yang istilahnya apa ya, cendekiawannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya bisa dikatakan mungkin pendetanya atau pokoknya orang-orang alimnya lah, ya. Mereka sudah tahu karena di dalam Taurat dan Injil itu dijelaskan tentang Nabi Muhammad, tentang sifat daripada Nabi Muhammad, ya. Mereka sudah tahu bahwa di akhir zaman akan turun seorang nabi dengan sifat yang begini-begini ini, karena di dalam kitab Taurat dan Injil sudah disebutkan. Tapi apakah lantas itu bisa begitu saja membuat orang-orang ahli kitab ini beriman? Nah ini tidak, ternyata memang yang namanya hidayah itu kuasa Allah, ya. Hidayah itu kuasa Allah. Kecondongan orang ketika sudah mengetahui sesuatu, terus beneran sesuatu ini didatangkan sebagai generasi yang lebih baru dari dirinya, memang akan ada kecondongan denial, istilahnya kufur. Kafir itu hatinya tertutup, tercover oleh hal-hal yang apa istilahnya, yang menjadikan dirinya tidak lantas begitu saja menerima kehadiran Rasulullah. Pada ayat ini dijelaskan kepada apa namanya istilahnya, ditanyakan kepada ahli kitab, kalian sudah tahu bahwa apa namanya telah turun seorang nabi dengan karakter yang disebutkan di dalam kitab-kitab kalian, gitu ya. Ya kalian menyaksikan bahwa itu ada. Jadi di apa ahli kitab itu ada banyak sekali yang kemudian sengaja mengubah, karena lebih kuat perasaan denialnya dengan sesuatu yang baru, dengan ajaran baru. Mungkin merasa posisinya terancam. Biasanya wong niku nek denial kan ya karena posisinya terancam mungkin, nggih. Loh iki arek enom kok. Karena memang Rasulullah itu pada saat diangkat menjadi nabi kan belum masuk dalam kategori tua, gitu. Jadi masih pada usia yang cukup produktif, bahkan bisa dibilang masih muda, gitu ya. Nah itu terjadilah denial karena macam-macam alasan ini. Kalau ya singkatnya memang tidak dapat hidayah Allah nih, tapi kan hidayah itu sebenarnya dekat dengan orang-orang yang memang apa ya, acceptance ya, open minded gitu loh. Jadi ada sesuatu yang baru, apalagi sudah dikasih tahu ini di dalam kitabnya bahwa kelak akan ada nabi dengan sifat yang begini gitu. Nah sementara mereka sengaja sampai mengubah, ya. Maka di sini dikatakan wa antum tasyhadun, terus ta'lamuna annahu haq ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur perkara yang hak dan batil? Dengan cara apa? Kalau yang pasti dikatakan memang perubahan. Kalau kita lihat, kitab Injil itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Iku gak
cukup sampai sakmonten ternyata perubahan Injil itu dimulai dari saat zaman dulu dan itu terus sampai zaman sekarang. Bahkan apa namanya bedo negoro, bedo bahasa kan ngoten nggih. Terus otomatis kayak Taurat sendiri dengan bahasa yang disadur ke dalam bahasa Indonesia dan Taurat yang masih menggunakan bahasa Ibrani ini punya kedalaman makna yang berbeda otomatis. Nah, ini yang membedakan eh, agama Islam dengan agama lain. Okay. Agama Islam kita kalau ngomongin Al-Quran, apakah orang yang membaca terjemahan Al-Quran itu sudah bisa dikatakan membaca Al-Quran? Ya enggak, nilainya tetap nilai membaca terjemahan Al-Quran. Tidak bisa dihukumi, tidak bisa mendapatkan pahala sebagai orang yang membaca ayat Al-Quran. Kalau kita disebut membaca ayat Al-Quran, ya berarti kita membaca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab dengan tata cara tajwid yang bagaimana semestinya. Ini baru yang bernilai membaca Al-Quran. Sementara kalau membaca terjemahan, nilainya ya membaca terjemahan. Tidak bisa dikatakan membaca Al-Quran. Esensi dan kedalaman maknanya beda. Karena kalau Al-Quran itu dikatakan setiap hurufnya akan mendapatkan pahala. Oh, kira-kira lek dihitung ngono berarti sing pahalai gede ku lek maca Quran iku wong Indonesia ya. Wong yang tidak menggunakan bahasa ibunya bahasa Arab. Kenapa? Wis tikel-tikel nang ngono nggih. Berlipat-lipat ganda karena itu bukan bahasa kita tapi kita membaca Al-Quran dengan bahasa tersebut pahalanya setiap huruf. Nah, pada masa itu orang-orang ahli kitab itu sudah mulai mengubah isi daripada Taurat dan Injil. Ini yang dikatakan talbisul haqqo bil batil, menyampur sesuatu yang hak dengan yang batil. Watak tumuna dan menyembunyikan engkau al-haqqo pada perkara yang hak. Aina tan nabi artinya pada sifatnya nabi. Baru-baru ini ditemukan kalau di dalam kitab Taurat yang masih menggunakan bahasa Ibrani, ini masih ada disebutkan nama Rasulullah, Muhammad gitu. Jadi di dalam Taurat yang dalam bahasa Ibrani, kalau di dalam Taurat dan Injil yang berbahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa negara-negara lain, nama Nabi Muhammad itu sudah nggak ada, sudah dihapuskan. Padahal sifat-sifatnya itu sudah disebutkan di kitab-kitab yang terdahulu. Jadi memang disembunyikan watak tumunal haqqo. Ai na'tan nabi, artinya sifatnya nabi. Wa antum, adapun engkau itu ta'lamuna mengetahui engkau annahu pada sesungguhnya Na'ta Muhammad itu hakun hak kebenaran waqalah dan berkata siapa ta'ifatun satu golongan min ahlil kitabi dari ahli kitab al Yahudi artinya orang-orang Yahudi liba'dihim terhadap sebagian ahli kitab aminu imanlah engkau billadzi dengan Al-Qur'an. Aminu imanlah engkau billadzi dengan Al-Qur'an unzila yang diturunkan apa alladzi alal ladzina atas orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin. Al-Qur'ani artinya Al-Qur'an. Wajhan nahari di waktu permulaan siang. Wajhan nahari di waktu permulaan siang. Maksudnya di pagi hari. Wakfuru dan kufurlah engkau bihi dengan Al-Quran akhirahu pada akhirnya nahar. La'allahum barangkali orang-orang mukmin. Ail mukminina artinya orang-orang yang beriman itu yarji'una kembali siapa mukminin andinihim dari agamanya mukminin idyaquluna karena berkata siapa mukminin maroja'a tidak akan kembali siapa haulai seluruh ta'ifah anhu dari dinihim ba'da dukhulihim setelah masuknya ta'ifah
ba'da dukhulihim, setelah masuknya Taifah, fihi di dalam dinihim, fihi di dalam dinihim. Wahum adapun Taifah itu ulu ilmin, orang-orang yang memiliki ilmu, tidak akan masuk illa li ilmihim, kecuali karena mengetahuinya Taifah butlanahu, pada kesalahannya Taifah, pada kesalahannya dinihim. Waqalu, dan berkata siapa Taifah, waqalu, dan berkata siapa Taifah, aidon lagi, wala tu'minu, dan jangan beriman engkau. Tusaddiqu artinya membenarkan engkau, illa liman, kecuali terhadap orang, kecuali orang, ngoten nggih, illa liman, kecuali orang, alamu adapun lam itu zaidatun, tambahan, makanya enggak dimaknain ya. Illa liman, kecuali orang, tabi'ah yang mengikuti siapa man, tabi'ah yang mengikuti siapa man, wafaqo artinya mengikuti siapa man, dinakum, pada agamamu, dinakum, pada agamamu. Jadi orang-orang ahli kitab ini juga mengatakan kepada sebagian dari mereka, pada sebagian ahli kitab yang lain, kamu boleh beriman mengikuti ajaran Al-Quran di pagi hari, terus nanti malamnya kufur lagi. Nah, jadi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu, nanti kalau malam-malam kufur lagi. La'allahum yarji'un, barangkali orang-orang yang beriman itu ada yang ikut lagi sama kamu, kembali ke agama sebelumnya, ke bukan Islam gitu nih. Karena pada saat itu orang-orang yang beriman itu sudah mulai mengatakan, sudah istilahnya sudah ada desus-desus mengatakan maroja'a haula'i anhu ba'da dukhulihim fihi wahum ulu ilmin illa li ilmihim butlanahu. Jadi orang-orang Islam ini sudah kasak kusuk gitu ya. Wis talah, orang-orang ahli kitab itu nanti kalau sudah masuk nggak mungkin keluar lagi. Nggak mungkin keluar lagi kalau sudah tahu kenyataannya. Nah, pokoknya kalau sudah masuk, mereka pasti tahu bahwa agama mereka itu salah gitu. Jadi makanya kemudian orang-orang ahli kitab ini juga nggak berhenti gitu. Mereka tetap memotivasi kepada yang lain, nggak apa-apa kamu ikut toh. Makanya inilah yang menyebabkan adanya golongan munafikun, karena memang orang-orang munafik ini pada saat pagi hari ya, di Al-Baqarah yang itu dijelaskan, orang-orang munafik ini pokoknya lek wayai ngumpul, wayai majelis Rasulullah yo melok ngumpul nggih, tapi engko lek pas mulai balik nang kepalai masing-masing. Nah, ini terjadi karena memang pembesar-pembesar itu memberikan motivasi kepada orang-orangnya untuk melakukan hal itu. Berikutnya, kul, berkatalah engkau lahum terhadap Taifah ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal huda, sesungguhnya petunjuk, innal huda, sesungguhnya agama petunjuk itu hudallahi, agama petunjuknya Allah. Alladzi huwa, yang adapun al-huda itu al-islamu Islam, itu al-islamu Islam, wa ma'ada, dan tidak wa ma'adahu, dan tidak selain wama, dan adapun perkara, ngoten nggih, wama, dan adapun perkara ada yang adahu, yang selain al-huda itu dolalun, sesat. Adahu, yang selain al-huda itu dolalun, sesat. Wal jumlah tu, adapun jumlah itu i'tiradun, jumlah mu'taridah. Innal huda hudallah, jumlah mu'taridah itu adalah jumlah yang merupakan permulaan, yang artinya tadi wala tu'minuna illa liman tabi'adi nakum, titik nggih, terus kul innal huda hudallah itu adalah jumlah mu'taridah.
jumlah mu'taridah itu napa jenenge kalimat permulaan setelah tanda titik. Ayyuta untuknya didatangkan. Ayyuta untuknya didatangkan, ai bi ayyuta. Artinya dengan untuknya didatangkan apa ahadun. Seseorang mislama pada sesamanya perkara utitum yang diberikan engkau, utitum yang diberikan engkau minal kitabi dari kitab, wal hikmati dan hikmah, wal fadhaili dan keutamaan-keutamaan. Wa an adapun an itu maf'ulun. Maf'ul itu maf'ul tu'minu, maf'ulnya lafaz tu'minu. Jadi ayyuta pada untuknya gitu ya. Itu maf'ulnya lafaz wala tu'minu, dan jangan beriman engkau, ayyuta pada untuknya didatangkan. Gitu. Wal mustasna adapun mustasna minhu dari al itu ahadun, lafaz ahadun. Kudima yang didahulukan alaihi atas mustasna. Apa atas mustasna minhu, apa al mustasna? Mustasna. Wal makna adapun maknanya, maknanya kalimat wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum. Itu maknanya seperti ini. La takiru jangan menetapkan engkau. La takiru jangan menetapkan engkau bi an ahadan dengan sesungguhnya seseorang itu yukta diberi siapa ahad, itu yukta diberi siapa ahad, dzalika pada mislama utitum, illa liman kecuali orang, illa liman kecuali orang tabi'a yang mengikuti siapa man dinakum pada agamamu. Au bi ayyuhaju atau dengan untuknya mendebat, atau dengan untuknya mendebat siapa, untuknya mendebat kum padamu, ail mu'minuna artinya orang-orang yang beriman, yaglibu yang mengalahkan siapa mukminun kum padamu, inda rabbikum di sisi Tuhanmu. Yaumal qiyamati di hari kiamat, li'annakum karena sesungguhnya engkau itu aswahu lebih sah apanya dinan agamanya. Wa fi qiraatin dan itu di dalam qiraah yang lain an adapun lafat an itu bihamzati taubihi dengan hamzah yang dengan hamzah taubih, ayyuta gitu, ada hamzahnya double. Ini di dalam qiraah yang lain. Aitauhu artinya apakah aitau ahadin, aitau ahadin artinya apakah untuknya diberi seseorang mislahu pada sesamanya, mislama utitum atau mislahu pada sesamanya ma utitum. Takiruna itu takiruna menetapkan engkau bihi dengan ma utitum, bihi dengan ma utitum. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, kul innal fadla, kul mengucapkanlah engkau innal fadla sesungguhnya keutamaan itu biyadillahi di sisi Allah.
Yu'ti memberikan siapa Allah hi pada fadl, man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah pada man. Yang menghendaki siapa Allah pada man. Faman maka adapun famin aina maka itu dari mana? Famin aina maka itu dari mana lakum bagimu itu annahu adapun sesungguhnya sya'an itu annahu adapun sesungguhnya sya'an itu layuk tak tidak diberi siapa ahadun seseorang mislama pada sesamanya perkara utitum yang diberikan engkau utitum yang diberikan engkau wallahu adapun Allah itu wasi'un zat yang luas pemberiannya kathirul fadli artinya yang banyak anugerahnya alimun pun maha mengetahui biman dengan orang huwa yang adapun man itu ahluhu pemiliknya fadl itu ahluhu pemiliknya fadl yaftasu menghususkan siapa Allah birahmatihi dengan rahmat Allah man pada orang birahmatihi dengan rahmat Allah man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah wallahu adapun Allah itu dzul fadli pemilik keutamaan al-azimi yang agung al-azimi yang agung berikutnya jadi mereka ngengkel bahwa keimanan seseorang itu bisa diatur gitu ya. Terus turunlah ayat kul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum. Allah bisa kok memberikan petunjuk pada orang-orang seperti apa yang diberikan padamu. Yang dimaksud di sini adalah kitab gitu ya. Kitab dan hikmah gitu. Terus ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajukum 'inda rabbikum. Atau mendatangkan seperti perdebatanmu terhadap mereka. Jadi orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah tentu saja akan bisa mendebat terhadap ahli kitab gitu ya. Terus ditegaskan lagi, ya, di sini ditegaskan lagi kul innal fadla biyadillah yu'ti man yasha. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi keimanan orang lain, apalagi kalau jelas-jelas istilahnya apa nih? Kalau jelas-jelas seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab gitu ya, mereka congkak, mereka ada banyak sekali memanipulasi informasi. Yang penting ya opo carane orang-orang yang beriman ini bisa berpaling gitu. Terus dikatakan kul innal fadla biyadillah, bahwasanya keutamaan itu ada di sisi Allah, ya, dan akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah zat yang maha luas pemberiannya pun maha mengetahui. Yaktasu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi, dan itu dari ahli kitab, man adapun orang intakman yang percaya engkau hu pada man bikin torin dengan banyak harta. Ai bimalin artinya dengan harta kasirin yang banyak. Yu'addi maka memberikan siapa man hi pada kintor ilaika padamu wahai Muhammad. Li amanatihi karena sifat dipercayanya man ka Abdillah bin Salamin seperti Abdullah bin Salam. Auda'a atau menitipkan hu pada kintor hu pada Abdillah, siapa rojulun seseorang alfan pada 1000 wa mi'atai dan 200
alfan pada 1000 wa mi'atai auqiyatin dan 200 wadah. 200 auqiyah. Ukurannya saya agak lupa nih. Auqiyah itu seberapa? Ini emas, biasanya uang emas atau perak nih. Apanya dahaban? Emasnya. Fa'adda maka memberikan siapa? Abdullah pada alfan wa mi'atai auqiyah ilaihi terhadap rojul. Ilaihi terhadap rojul. Jadi ada dari ahli kitab itu yang kaya raya dan percaya kepada Rasulullah, ya. Akhirnya memberikan hartanya untuk jadi modal dakwah. Biasanya kalau auqiyah itu berupa emas atau perak. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah satu auqiyahnya itu kalau dengan kurs sekarang gini, nek nggak salah sekitar 8 juta. Ini satu auqiyahnya bisa dibayangkan entah 8 entah 4 pulau suping. Jadi kalau dikrus dengan uang sekarang yo katakanlah misalkan 8 juta ya. 8 juta berarti dikali 1.200 piro ibu. Wah kelek ngomong no ceritane zaman biyen sugi-sugi temen ya. Simpenane emas. Nah itu ada memang ahli kitab yang mempercayakan hartanya untuk menjadi modal dakwahnya Rasulullah. Wa minhum dan itu sebagian dari ahli kitab man adapun orang wa minhum man intak mana yang percaya siapa yang percaya engkau wahai Muhammad kepada man bidinarin dengan dinar la yu'ati maka tidak memberikan siapa man hi pada dinar ilaika kepadamu li khiyanatihi karena hianatnya man illama dumta kecuali di dalam menetapi engkau alaihi atas man itu ko iman yang tegak la tufarik yang tidak pisah engkau pada la tufarik yang tidak bisa engkau pada Muhammad bukan gila tufarik yang tidak pisah engkau pada man famata farokta maka kapan-kapan memisah engkau pada man angkaro maka ingkar siapa man angkaro maka ingkar siapa man pada dinar kakak bibnil Ashrafi seperti Ka'ab bin Ashraf istauda'a menitipkan pada Ka'ab siapa Quraisyun Quraisyun orang Quraisy dinaron pada dinar fajahada maka membantah atau mengkhianati siapa Ka'ab pada dinar. Jadi ada orang-orang yang diamanati untuk diberikan kepada Rasulullah tapi karena khianat maka tidak diberikan. Ya, seperti orang-orang Quraisy itu kan memang kabilah tertinggi ya. Jadi Rasulullah itu dipilih menjadi nabi dan rasul sebagai jadi nabi dan rasul itu di tengah-tengah status sosial beliau itu adalah kabilah yang sangat tinggi atau kabilah itu bangsa atau marga yang tertinggi di Arab pada saat itu Quraisy itu. Maka ya banyak orang kayanya, banyak orang pinternya gitu bisa dibilang kemajuan kota Mekah pada saat itu ya pengaruh besarnya adalah dari marga Quraisy. Ya. Termasuk Rasulullah sendiri adalah golongan dari orang-orang Quraisy gitu. Maka sebagian dari mereka ada yang ingin menitipkan uang dinar kepada Rasulullah tapi ya yang dititipi niki khianat ya seperti Ka'ab bin Ashraf ini orang yang khianat dititipi orang Quraisy untuk diberikan kepada Rasulullah tapi nggak dikasih. Dalika adapun layu adihi tersebut
Ai tarkul idai artinya meninggalkan amanah. Ai tarkul idai artinya meninggalkan amanah. Itu bi annahum dengan sesungguhnya man. Itu qalu berkata siapa man atau ahli kitab. Wa minhum man intak man hubidinari la yu'addi ilaik. Nah itu maksudnya man, kembali ke situ nih. Itu qalu berkata siapa man atau ahli kitab bisa babi qaulihim dengan sebab ucapannya man. Laisa alaina tidak ada itu atas kami. Laisa alaina tidak ada itu atas kami fil ummiyina di dalam orang-orang yang bodoh. Ail Arabi artinya orang Arab, apa sabilun dosa. Ai ismun artinya dosa. Listihlalihim karena menghalalkan. Listihlalihim karena menghalalkannya ahli kitab. Zulmaman pada sebentar. Ini balikin. Oh nggih ahli kitab betul nggih. Zulmaman pada kezaliman seseorang. Khofa yang mengingkari siapa man dinahum pada agamanya ahli kitab. Wanasabu dan membangsakan ahli kitab ilahi terhadap istihlal. Ilahi terhadap Allah nih, ilahi terhadap Allah. Wanasabu dan membangsakan ahli kitab enten hune nggih, hu pada istihlal ya. Ilahi terhadap Allah Ta'ala. Jadi mereka di dalam berkhianat itu juga mengatasnamakan Allah, bujui. Nggih. Bujui aku iki gak kena dosa kok cari Gusti Allah ngoten. Gampangane ngoten. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Nggih. Aku iki bukan orang-orang bodoh yang kena dosa karena tidak memberikan uang ini gitu, istilahnya gitu nggih. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa yaquluna dan berkata siapa ahli kitab alallahi atas Allah, atas nama Allah al-kadhiba pada kebohongan fi nisbati dzalika dengan menisbatkan balik nang menisbatkan layu adihi tersebut ilahi terhadap Allah. Wahum adapun ahli kitab itu ya'lamuna mengetahui siapa ahli kitab annahum pada sesungguhnya ahli kitab itu kadhibuna berbohong. Siapa? Ahli kitab. Bala ia berdosa. Bala ia berdosa itu alaihim atas ahli kitab. Fihim di dalam perkaranya ahli kitab. Sabilun adapun jalan. Man adapun orang itu aufa yang memenuhi siapa man bi'ahdihi dengan janjinya man. Alladzi ahada yang berjanji siapa Allahu Allah alaihi atas alladzi au bi'ahdillahi atau memenuhi janji Allah ilaihi terhadap alladzi min adail amanati dari mendatangkan atau menunaikan amanah wa ghairihi dan selainnya ada. Wattaqo dan takut siapa man Allah pada Allah bitarkil ma'asi dengan meninggalkan maksiat. Wa amalit taati dan melakukan ketaatan. Jadi mereka berbohong dengan mengatakan hal itu, terus pada kelanjutannya ayat maka dikatakan wa yaquluna 'alallahil kadzib, atas nama Allah mereka berbohong dan mereka tahu menyadari sadar rek bohong tapi diterusno ae ngoten lho, wahum ya'lamun. Nah, kemudian dijelaskan di dalam ayat bala. Iya, mereka akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan gitu ya. Terus man aufa bi ahdihi
Wattaqo, nah bagi siapapun yang memenuhi janjinya, kemudian bertakwa pada Allah, takut dengan meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah, itu yuhibbu, senang siapa Allah, al-muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa. Fihi, itu di dalam muttaqin, fihi itu di dalam al-muttaqin, wat'udz dzahiri, adapun meletakkan isim dzahir. Maudhi al-mutmari, pada tempatnya isim dhamir. Ayyuhibbuhum, artinya senang siapa Allah, hum pada man, bimakna yusibuhum, dengan maknanya pahala Allah, hum bagi man, hum bagi man, wanazala, dan turun fil Yahudi, di dalam menjelaskan perkaranya Yahudi, lama badalu, ketika mengganti siapa al Yahudi na'tan nabi, ya pada na'tan nabi, pada sifatnya nabi, wa ahdillahi, dan janji Allah, ilaihim, terhadap Yahudi, fit Taurati, di dalam Taurat, wa fiman, dan di dalam orang, halafa, yang berjanji siapa man, bersumpah siapa man, kadiban, dalam keadaan bohong, fi dakwa aufa, baik fi dakwa, kadiban fi dakwa, di dalam mengakui perkara, fi dakwa, di dalam mengakui perkara, au fi bai'i silatin, atau di dalam menjual harta benda, atau di dalam menjual harta benda. Apa yang turun? Ayat innalladzina yashtaruna bi ahdillahi, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang mari diduhurkan.